Amerika dan Inggris serang Yaman, pemimpin Arab Muslim berkumpul. Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan udara ke Yaman. Hal ini dilaporkan sebuah stasiun televisi setempat TV Al-Masirah. Mengutip Al Jazeera, serangan menyasar ibu kota Sana, Provinsi Amran Utara, dan sejumlah wilayah lainnya di malam hari. Para saksi mata mengatakan mereka mendengar suara tembakan yang kuat, disertai ledakan di berbagai bagian sana. Serangan ini kemudian dibenarkan Kementerian Pertahanan Amerika, Pentagon. AFP menyebut militer Amerika menargetkan sejumlah fasilitas milik kelompok bersenjata Houthi yang berisi berbagai amunisi untuk menyerang kapal-kapal militer dan sipil yang berlayar di perairan internasional di seluruh Laut Merah dan Teluk Aden. Kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman termasuk Sana telah menyerang jalur pelayaran di Laut Merah dan menembakkan rudal serta pesawat nirawak ke Israel. Ini sebagai bentuk solidaritas ke Gaza yang diserang Israel hingga kini. Dalam lebih dari 100 serangan Houthi selama hampir setahun, 4 pelaut tewas dan 2 kapal tenggelam. Sementara 1 kapal beserta awaknya masih ditahan sejak dibajak November lalu. Houthi menuntut Israel menghentikan perangnya di Gaza sebagai syarat untuk menghentikan operasinya. Serangan Houthi telah mengganggu perdagangan melalui salah satu rute maritim tersibuk di dunia. Amerika dan Inggris sendiri merupakan sekutu dekat Israel, di mana keduanya telah berulang kali melakukan serangan terhadap Yaman sejak Januari untuk menghentikan Houthi. Pada bulan Juli, serangan-serangan di Provinsi Hodeidah dilakukan dan menewaskan sedikitnya 16 orang. Serangan Houthi, Amerika, dan Inggris telah menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya konflik di Gaza yang kini telah menewaskan 43.000 sejak Oktober. Ini pun memicu kekhawatiran atas upaya untuk mengakhiri perang saudara di Yaman sendiri. Pemimpin Arab Muslim berkumpul. Para pemimpin Arab dan Muslim mulai berdatangan ke Arab Saudi. Ini untuk menghadiri pertemuan yang dijadwalkan pada hari Senin, yang akan difokuskan pada perang Israel di Gaza dan Lebanon. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengumumkan pertemuan puncak tersebut pada akhir Oktober. Pertemuan itu akan membentuk aliansi internasional yang mendorong solusi 2 negara untuk konflik Israel-Palestina. Para peserta akan membahas agresi Israel yang berkelanjutan terhadap wilayah Palestina dan Republik Lebanon, serta perkembangan terkini di wilayah tersebut, kata kantor pers resmi Saudi pada hari Minggu. Pertemuan ini diadakan setahun setelah pertemuan serupa di Riyadh antara Liga Arab yang berpusat di Kairo dan Organisasi Kerjasama Islam, OKI, yang berpusat di Jeddah, di mana para pemimpin mengecam tindakan pasukan Israel di Gaza sebagai biadab. Saluran berita Al-Ikhbariyah yang berafiliasi dengan pemerintah Arab Saudi menyiarkan rekaman Presiden Nigeria Bola Tinubu dan Perdana Menteri, PM, Lebanon Najib Mikati mendarat di Riyadh pada hari Minggu. PM Pakistan Shehbaz Sharif juga dijadwalkan hadir. Amerika Serikat dan Inggris, 2 kekuatan besar dunia, melancarkan serangan di kawasan tersebut, di mana konflik internal dan kekuatan asing berkolaborasi untuk meraih kendali. Yaman kini menjadi medan pertempuran baru bagi kekuatan luar. Serangan ini bukan hanya sekadar operasi militer, tetapi juga gambaran dari ketegangan geopolitik yang lebih luas yang melibatkan banyak negara. Di tengah kekacauan ini, pemimpin Arab dan Muslim berkumpul di Arab Saudi. Mereka merencanakan strategi untuk menghadapi dampak dari serangan ini dan membahas konflik yang berkecamuk di Gaza, Suriah, dan Lebanon. Pertemuan ini menjadi sangat penting mengingat situasi yang semakin memburuk di wilayah tersebut. Para pemimpin mengumpulkan informasi dan analisis tentang situasi yang berkembang, berusaha untuk menyusun langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan negara-negara mereka. Diskusi meliputi berbagai isu, mulai dari keamanan hingga kemanusiaan, dan bagaimana merespon serangan yang terjadi di Yaman. Di antara para pemimpin itu, ada suara-suara yang meminta tindakan tegas terhadap agresi luar. Mereka sepakat bahwa solidaritas di antara negara-negara Muslim adalah kunci dalam menghadapi ancaman yang lebih besar. Alhamillati aana minha sya'bul falastini yunaqul kulluna Falastin kulluna Falastin kulluna Falastin wa amama sumud wa ibai sya'bil falastini yunaqul
لا معنى لحريتنا واستقلالنا إن لم تكن فلسطين حرة مستقلة. Sementara itu, di Yaman, dampak dari serangan sudah terasa. Ratusan sipil terjebak dalam kekacauan, dan pusat-pusat medis kewalahan dengan jumlah korban yang terus bertambah. Keluarga-keluarga yang hancur akibat kehilangan anggota mereka berjuang untuk bertahan hidup di tengah krisis kemanusiaan. Di Arab Saudi, para pemimpin berbicara tentang pentingnya diplomasi dan dialog. Mereka berusaha mencari solusi yang dapat membawa perdamaian bagi Yaman dan daerah sekitarnya. Namun, suara-suara skeptis juga muncul, meragukan niat sebenarnya dari negara-negara besar yang terlibat. Sementara itu, perang di Gaza terus berkecamuk. Serangan balasan dari kelompok-kelompok yang terlibat semakin intensif, dan tidak ada tanda-tanda bahwa situasi akan mereda. Pemimpin Arab mengkhawatirkan dampak dari konflik ini terhadap stabilitas kawasan. Dalam diskusi tersebut, para pemimpin mengevaluasi peran masing-masing negara dalam konflik yang lebih besar. Mereka menyadari bahwa intervensi asing seringkali memperburuk situasi, dan mereka berkomitmen untuk menemukan cara agar negara-negara Muslim dapat berkolaborasi dengan lebih baik. Keputusan untuk melakukan serangan di Yaman tidak hanya mempengaruhi negara itu sendiri, tetapi juga berdampak pada hubungan internasional. Banyak negara di kawasan ini mulai mengkhawatirkan posisi mereka di tengah ketegangan yang semakin meningkat. Dalam pertemuan di Arab Saudi, beberapa pemimpin mengajukan gagasan untuk mendukung kelompok-kelompok yang melawan agresi asing. Diskusi berlanjut dengan membahas bagaimana mencegah konflik serupa di masa depan. Para pemimpin sepakat bahwa perlu ada mekanisme pencegahan yang lebih efektif untuk menangani penyebab konflik. Dari Yaman, berita mengenai serangan semakin menyebar. Diskusi berlanjut dengan membahas bagaimana media dapat berperan dalam menciptakan kesadaran global tentang konflik yang terjadi. Para pemimpin sepakat bahwa media memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan berita dengan akurat dan objektif. Sementara itu, di Yaman, suara-suara protes mulai muncul. Rakyat mulai bersatu untuk menuntut penghentian serangan yang telah mengakibatkan banyak penderitaan. Wa amama sumud wa ibai sya'bil falastini naqul la ma'na li hurriyatina wa istiqlalina illam takun Falastinu hurratan mustaqillah. فهي عندنا أمانة دستورية وفريضة إسلامية وضرورة إنسانية. رحم الله شهداء فلسطين ورزق أحياءهم دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشريف ورزقنا الله فرصة الصلاة في المسجد الأقصى وعقد القمة القادمة فيها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.